Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jung Saputri, Stambuk S1N1 18003. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah sejarah intelektual. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu definisi dan konsep sejarah intelektual. Seperti yang diketahui bahwa sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos jiwa, ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah 1. Pemikiran yang dilakukan perseorangan, 2. Isme atau paham, 3. Gerakan intelektual, 4. Periode, 5. Pemikiran kolektif. Yang kedua yaitu hal yang mendorong munculnya pemikiran intelektual. Dalam arti yang luas, sejarah intelektual dapat diartikan sebagai pokok masalah, data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, dan ilmuwan. Secara intelektual juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya pemimpin-pemimpin, kebudayaan, dan ide-idenya pada masyarakat tertentu, dan sejarah intelektual juga mencoba mengerti hubungan antara masyarakat yang cenderung mengikuti serta berkepentingan dengan ide-ide tersebut, serta pada masyarakat yang tidak sama sekali. Beberapa komponen dari sejarah intelektual terdapat dalam penulisan sejarah yang dapat ditelusuri ke zaman Yunani. Herodotus ketika membahas kepercayaan agama orang-orang Mesir dan Tucidades, ketika membedakan sifat nasional orang-orang Athena dan Sparta, ternyata keduanya menulis sejarah intelektual. Jadi, kajian sejarah ini telah cukup lama usianya dan dasar-dasar pengkajiannya telah ada di masa lampau. Yang ketiga yaitu ruang lingkup sejarah intelektual. Ruang lingkup kajian sejarah intelektual ialah dimulai pertama, ilmu pengetahuan ditemukan dan dikembangkan oleh ruang lingkup kajian sejarah intelektual ialah dimulai dari pertama ilmu pengetahuan ditemukan dan dikembangkan oleh orang pandai di zamannya. Sedangkan ditemukannya ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari lahirnya filsafat, karena filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah intelektual diperlukan pengetahuan tentang sejarah filsafat. Yang keempat yaitu komponen ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang merupakan ada dan logos merupakan ilmu mengenai yang ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani abstrak. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Yang ketiga yaitu aksiologi. Berdasarkan bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios, yang dalam bahasa Yunani artinya nilai, dan logos artinya ilmu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Mengutip dari Bramey, aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting, antara lain, yang pertama,
tindakan moral yang melahirkan etika. 2. Ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. 3. Kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Poin kelima yaitu jenis-jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu wahyu atau revelation, ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan utusannya demi kepentingan umat. Dasar penerimaan kebenarannya adalah kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Dasar penerimaan kebenarannya adalah kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Dari kepercayaan ini muncullah apa yang disebut dengan keyakinan. Wahyu Allah berisikan pengetahuan yang baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri, alam semesta, dan juga pengetahuan transendental. Seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan di akhirat nanti. Pengetahuan wahyu lebih banyak menekankan pada kepercayaan yang merupakan sifat dasar dari agama. Yang kedua yaitu supranatural. Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya, serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya, melawan kejadian sehari-hari, dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal saja. Hal-hal tersebut berhubungan dengan energi-energi baik dan jahat, makhluk-makhluk gaib, ilmu-ilmu, serta kegiatan yang di luar nalar manusia dan kejadian alam sehari-hari. Poin keenam yaitu pemikiran intelektual pra-Sokrates. Menurut Mustansir dan Munir, zaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan. 3. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat yaitu kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Poin yang ketujuh yaitu pemikiran intelektual masa Sokrates. Pemikiran intelektual masa Sokrates di zaman Yunani ditandai oleh 1. Setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. 2. Masyarakat tidak mempercayai mitos-mitos. 3. Masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada setiap yang menyelidiki secara kritis. Poin ke-8 yaitu pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Helenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi adalah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan di Syria. Fase ini dimulai akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma, atau sampai masa penerjemahan di dunia Arab. Pada masa ini, aliran-aliran etis yang menekankan pada persoalan-persoalan tentang kebijaksanaan hidup yang praktis. Di samping itu juga ada aliran-aliran yang diwarnai pemikiran keagamaan. Jadi, secara garis besarnya, sifat filsafat sesudah Aristoteles atau masa Helenisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa etik dan masa religi. Yang termasuk aliran yang bersifat etis diantaranya adalah aliran Stoa, Epikurus, dan skeptis. Sedangkan yang termasuk aliran yang diwarnai agama diantaranya adalah filsafat Neopitagoras, filsafat Plotinus Tengah, filsafat Yahudi, dan Neoplatonisme. Dan poin yang terakhir yaitu syarat pemikiran di Cina. Pemikiran filsafat Cina bersifat antroposentris dengan menekankan manusia yang diungkapkan oleh Moore bahwa manusia merupakan orientasi dari titik sentral pembahasan pemikiran filsafat, sehingga kemampuan manusia hendaknya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Ada tiga tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Menurut epistemologi tradisional Eropa yang berlaku, pengetahuan terutama diperoleh melalui observasi dan penalaran. Namun, dalam pemikiran Cina tradisional, pengetahuan telah dipahami dalam arti yang jauh lebih luas, yaitu sebagai sesuatu yang berasal dari isi moral yang tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial. Metode yang menentukan sebagian besar ajaran epistemologis yang ditemukan oleh klasik Cina didasarkan pada pandangan dunia holistik dan diarahkan menuju pemahaman yang dapat dicapai melalui pendidikan dan pembelajaran. Isi dasar dari ajaran-ajaran ini berakar pada premis etika, pragmatis, dan utilitarian. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.